Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan para saudara. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini, Selasa 30 April 2024. Tertulis pada Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mungkin tidak asing lagi bagi kita tentang jalan Emmaus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid, bahkan bukan hanya menampakkan diri, tapi berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka bercakap-cakap, diskusi layaknya sebagai orang yang sudah kenal lama, layaknya orang yang sudah bersahabat. Padahal mereka pada saat itu tidak mengenal siapa yang datang bersama-sama dengan mereka, siapa Yesus itu. Kenapa mereka tidak mengenal? Karena dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dapat kita baca Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Topik pembicaraan mereka adalah tentang Yesus yang disalibkan. Lihatlah Bapak dan Ibu, Yesus yang bersama-sama dengan mereka yang tidak mereka kenal. Topik pembicaraan mereka adalah tentang Yesus yang disalibkan. Dan peristiwa penyaliban Yesus itu meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati para murid. Dan kesedihan itu bercampur dengan rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa, dan bahkan keputusasaan. Mengapa? Karena mereka sudah berharap bahwa kedatangan Yesus Kristus itu dapat membebaskan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi hal itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Yesus mati di kayu salib. Nah, ini yang membuat mereka sedih, marah, kesal, kecewa, dan putus asa. Akan tetapi mereka sebentar lagi terkejut karena ada kabar yang memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus itu telah bangkit. Tapi mereka penasaran karena mereka tidak melihat dengan sendirinya Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Dan mereka belum bertemu dengan Yesus. Lukas 24 ayat 22 sampai 24. Sampai di situ, bagaimana tanggapan saudara? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai percakapan dua orang murid dengan Yesus Kristus? Bisa kita bayangkan, mereka yang tadinya kecewa, marah, putus asa, sekarang berganti menjadi penasaran. Ada harapan baru, tapi masih penasaran. Betapa galaunya hati dan pikiran mereka. Coba juga kita bayangkan orang-orang yang mereka galaukan itu ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka belum mengenal. Nah, itu uniknya. Apa yang menghalangi mata mereka? Padahal mereka mencintai Yesus, menyayangi Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Mereka hanya menginginkan bahwa Yesus itu punya kuasa, bahwa Yesus itu dapat memenuhi permintaan daripada umatnya. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus disalibkan. Ternyata itulah yang menghalangi pandangan mereka jauh ke depan. Mereka tidak melihat bahwa di balik salib Kristus itu ada keselamatan. Maka dari itu, Yesus pun yang berjalan bersama-sama dengan mereka segera menjelaskan kepada mereka tentang dirinya sendiri yang tertulis dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Tak terasa perjalanan mereka pun sudah berakhir. Mereka sudah tiba di kampung yang mereka tuju, dan mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Dan pada saat itulah Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Maka terbukalah mata mereka. Mereka sadar yang dari tadi orang yang mereka temannya berjalan bercakap-cakap dengan mereka ternyata adalah Yesus sendiri. Tapi Yesus segera menghilang dari mereka. Bapak Ibu, maka dari itu
Pikiran mereka berubah, harapan mereka berubah. Sekarang sudah harapan yang baru, yang semangat baru, hatinya berkobar-kobar. Itulah yang mereka katakan dalam firman Tuhan hari ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Poinnya adalah berkobar-kobar. Itu menandakan kebangkitan, bangkit dari kesedihan, dari penasaran, dari keputusasaan, menjadi semangat baru untuk memberitakan bahwa mereka telah melihat, telah bercakap, telah bersama-sama berjalan, telah berjumpa langsung dengan Kristus. Kristus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang menjadi tugas kita saat ini. Mari kita kobarkan bahwa Kristus benar-benar bangkit, bahwa Kristus telah berjalan bersama kita, bahwa Kristus bercakap-cakap dengan kita, bahwa Kristus telah memperdengarkan kitab suci kepada kita, bahwa Kristus telah memecah-mecahkan roti, memberkati dan memberikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.